Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bab salatil khauf, bab menjelaskan tentang salat al-khauf. Apa itu maksudnya? Ai kaifiyataha, yang dimaksud adalah bagaimana tata cara menjalankan salatul khauf. Salat dalam keadaan perang, dalam keadaan genting, dan dalam keadaan menakutkan. Ya. Bukan berarti seseorang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, kemudian tidak ada pembuktian di dalam tawakal tersebut. Orang yang bertawakal bukan berarti orang yang tidak berserah diri, maksud dalam arti begitu aja mau dibunuh-bunuh biarin. Itu namanya orang yang bunuh diri, bukan orang yang tawakal. Orang yang tawakal adalah orang yang menggunakan media apapun itu ya untuk berusaha menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada media untuk bisa digunakan untuk bertawakal, tawakal. Contoh ketika dalam salatul khauf, dalam keadaan perang, bukan berarti dalam keadaan perang udah biarin aja. Ya, yang penting kita sholat. Kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka hancur, pasti mereka tidak ada yang bisa membunuh kita. Enggak begitu juga. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tahu tentang tawakal. Enggak ada ya di seluruh manusia, di seluruh dunia, enggak ada orang yang bisa mengamalkan tawakal dengan sempurna melebihi Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW adalah pemimpin daripada orang yang bertawakal, yang mengajarkan tawakal dari Rasulullah. Namun ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat di dalam keadaan perang, apakah Rasulullah SAW begitu saja tidak mengajarkan bagaimana tata cara perang tersebut? Di dalam bagaimana tata cara sholat di dalam peperangan tersebut? Udah, silakan sholat, mau dipanah, mau diapain silakan. Enggak, Rasulullah SAW enggak begitu. Jadi di dalam tawakal bukan hanya sekedar penyerahan totalitas yang nih saya bunuh aja kalau bisa, kan begitu. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara sholat ketika dalam keadaan perang. Ya, bukan berarti kita nggak bisa mengatakan Rasulullah SAW tidak tawakal. Kok nggak tawakal? Biarin aja sholat, mau dibunuh diapain? Kalau waktu mati juga mati. Ya, kan begitu orang-orang. Salah. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita tawakal. Bagaimana tata cara tawakal yang sebenarnya? Bukan sekedar menyerahkan ini loh saya. Enggak. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana tata cara tawakal yang sesungguhnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan dengan apa yang bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita punya cara untuk menyelamatkan, mengantisipasi serangan-serangan daripada orang-orang kafir. Bagaimana caranya dalam salatul khauf? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salatul khauf. Sehingga tawakal yang sesungguhnya bukan hanya sekedar tidak ada ikhtiar. Ya, karena orang yang tawakal bukan orang yang meniadakan ikhtiar secara zahir. Ya. Namun orang yang tawakal adalah orang yang mengadakan ikhtiar namun tidak bertumpu kepada usaha tersebut, namun bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang bertawakal. Begitu. Paham? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat perhatian dengan salatul jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Rasulullah SAW dan kepada kita sekalian untuk menjalankan salat berjamaah. Sehingga Allah mengatakan wa idza kunta fihim. Kalau engkau wahai Rasulullah berada di dalam barisan mereka, berada dengan mereka, faqamta lahumus shalah, maka engkau dirikan lahum untuk mereka shalah. Untuk siapa? Untuk mereka, para sahabat, untuk menjalankan salat bersama Rasulullah SAW.
Sehingga di sini disebutkan ya bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah sekalipun meninggalkan salat berjamaah. Ya, setelah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu tidak ada satupun hadis yang meriwayatkan Rasulullah SAW salat sendiri. Nggak ada. Rasulullah SAW selalu berjamaah. Sehingga dalam keadaan perang pun Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana tata cara salat dalam keadaan salatul khauf tersebut, dan mengajarkan kepada para sahabat bagaimana pentingnya berjamaah bersama Rasulullah. Begitu. Dan diajarkan tentang salat al-khauf. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatul khauf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun berapa? Ya, ayatul khauf atau salatul khauf ini ada yang mengatakan pada tahun ke-6. Ya. Ada tahun ke-4. Ada yang mengatakan ke-5. Begitu. Anwa'uha thalathatun fa in yakun aduuna fi ghairi qiblatin fasun tahrusu firqatun wa sallaman yaum bir firqatil raka'atal ula wa tutim wa harasat thumma yusalli rak'ah bir firqatil ukhra walau fil jumu'ah thumma atammat wa bihim yusallimu wa in yakun fi qiblatin saffahumu saffaini thumma bil jami'i ahrama wa ma'ahu yasjudu saffun minhuma wa harasal akharu thumma haitsu qam falyajdi tsani wa yalhaqil imam wa fi irtihamil harbi sallu mahma amkanahum rukbanan aw bil ima. Dan salatul khauf saudara-saudara di belakang Allah Subhanahu wa taala, salatul khauf itu ada beberapa kejadian Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk salatul khauf. Ada dalam peperangan Dzatir Riqa', ada dalam peperangan Asfan, dan juga ketika iltihamil harb. Ya. Jadi macam-macamnya anwa'uha, macam-macam daripada salatul khauf ada 3. Ya, ada mengatakan 4. Ya, di dalam kitab-kitab yang lain ada 4. Di dalam kitab ini dijelaskan ada 3. Ya. Yang pertama adalah al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Musuh bukan di arah kiblat. Yang kedua al-adu fi jihatil qiblah. Ya. Musuh berada di arah kiblat. Yang ketiga adalah iltihamul harbi, ketika perang sudah berkecamuk, ya, dalam keadaan sholat diserang, berkecamuk, sehingga di dalam iltihamul harbi ini tidak wajib, ya, untuk menghadap kiblat, nggak wajib. Ya, sebagaimana dalam pertemuan yang lalu, ya, dalam syurut as-shalah termasuk daripada syurut salat istiqbalul qiblah, ya, dikecualikan 2 hal, nafilatus safar dan juga salatul khauf. Yang dimaksud salatul khauf itu iltihamul harbi ini. Ketika musuh ada bukan di arah kiblat. Ketika musuh ada di arah kiblat. Yang kedua, yang ketiga, ketika peperangan sudah berkecamuk. Ya. Begitu. Darah bercucuran, kepala berterbangan. Namanya juga perang. Ya. Mayat bergeletakan. Ya. Nyawa tercabutkan. Wah, tercabutkan. Habis nyawanya melayang. Ya. Namanya salatul khauf. Bagaimana caranya? Fa in yakun aduuna fi ghairi qiblatin, apabila musuh bukan di arah kiblat. Ya, kiblat yang ke sana. Ya. Ke arah barat sana. Karena kita di Indonesia, ya, kiblat itu di arah barat, agak sedikit mencong 30 derajat ke utara. Kan ya? Utara, selatan, ya, kemudian timur, barat. Kalau arah angin ada 8. Iya. Arah angin ada berapa? Timur, tenggara, selatan,
barat daya, barat laut, utara, timur laut. Ada apa? Ada 8. Sekolah tuh begitu. Hafal nggak? Iya nggak? Ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Jadi ada 8. Itu 8 arah mata, arah angin. Ya. Sehingga itu dijadikan simbol oleh Majapahit. Ya. Jadi 8 tuh. Simbol Majapahit. Ya, begitu. Kemudian arah yang sesungguhnya kan ada yang lebih gampangnya, ada barat, timur, selatan, utara. Karena kita di Indonesia banyak daripada orang-orang yang membangun masjid pada salah. Anda katakan salah. Ya, sering kita masuk di dalam masjid, kemudian kita ukurkan dengan kompas kita, itu termasuk daripada ijtihad. Termasuk daripada ijtihad adalah menyocokkan kiblat, arah kiblat yang sesungguhnya. Ketika masuk dalam masjid, dalam musala, ternyata kiblatnya salah. Kiblatnya salah. Maka mau tidak mau kita sampaikan kepada mereka bahwasanya ini kiblatnya kurang benar. Sampaikan kepada mereka. Ya, takutnya mereka sholat tidak sah sholatnya karena tidak sesuai dengan syarat min syurutis shalah istiqbalul kiblah. Gitu. Arah kiblat itu kalau dalam kompas memang sesungguhnya memang begitu. Ya, maksudnya arah sesungguhnya cari arah barat dan tengok 30 derajat mencong ke utara. 30 derajatnya. Jadi tidak pas ke arah barat, bukan, salah itu. Begitu. Banyak dari beberapa masjid yang salah di dalam mencari Ka'bah, cari kiblat. Mulai dari pembangunannya, bangun, salah bangunnya. Ya, begitu. Arah kiblat, arah ke barat, bukan ke arah barat. Kita sholat itu bukan ke arah barat, bukan. Kiblat kita bukan barat. Ya, bukan Amerika. Bukan barat tuh bukan, tapi kiblat kita adalah di Mekah, Ka'bah, tuh kiblatnya. Sehingga harus benar. Ya, jangan asal-asalan ketika membangun masjid, ketika membangun mushola. Ini yang sangat fatal. Ya, begitu. Kadang salah merasa benar. Waduh, bahaya itu. Ini kan masjid udah beratus-ratus tahun. Kalau salah benar memang salah. Mau 100 tahun, 1000 tahun, kalau salah bilang salah. Ya enggak? Meskipun 100 tahun, ini masjid udah lama. Sebelum ente lahir udah ada. Meskipun sebelum kita lahir udah ada, kalau salah bilang salah. Karena Ka'bah itu bisa kadang, arah kiblat itu bisa berubah. Kenapa kau bisa berubah? Bumi semakin meluas. Ya, kemudian tanah kita tidak stabil. Ada gempa bumi, ya enggak? Ada longsor, ada sebagainya. Ketika ada gempa bumi berarti ada pergerakan tanah, lempingan-lempingan tanah di sana itu ada pergerakan. Ya, kadang bergeser dikit, sehingga yang tadinya pas menjadi agak belok dikit, begitu. Ini perlu dipahami, perlu disadari. Bukan berarti kalau seandainya dikasih tahu kemudian nyolot. Ini sudah masjid beratus-ratus tahun. Sebelum lu lahir, ini udah ada. Iya betul, sebelum kita lahir nggak ada. Ini udah ada masjidnya, tapi ini salah. Ya, wa ma alaina al-balaghul mubin. Tugas kita menyampaikan. Ya, ente terima silakan. Enggak terima lu tanggung jawab. Orang yang sholat di sini lu tanggung jawab. Kalau nggak sah lu tanggung jawab di akhirat kelak. Kok bisa? Iya. Udah dikasih tahu kiblatnya kurang benar, lu paksa-paksakan. Ya, enggak harus merubah model masjid, enggak harus. Yang perlu dirubah adalah tatanan sholatnya. Ketika softnya sholat, masjid enggak usah dirubah, berarti dirobohin dong masjidnya. Siapa yang nyuruh merobohkan masjid, siapa? Enggak ada orang merobohkan masjid. Silahkan dengan bangunan yang telah engkau bangun, tapi tolong softnya dibenerin. Yang dibenerin bukan bangunannya doang, bukan bangunan aja, bukan. Ya,
Bukan masjidnya yang dibenerin, soft gini, bangunannya dimiringkan. Enggak harus. Yang penting softnya benar. Madhabnya benar, itu yang penting. Meskipun masjidnya menghadap ke sono, ke selatan sana. Tapi kiblatnya ke sono, silakan, nggak menjadi masalah. Yang penting kan softnya. Bukan bentuk bangunannya, mihrabnya bagaimana. Begitu. Nah, ini penting. Ya, penting diberitahukan kepada orang-orang yang membangun masjid. Harus ngerti. Arsitek tanya dulu sama ulama. Kan benar sering bilang, arsitek itu bukan segala-galanya. Ya, kita bentuk yang begini. Silahkan monggo, tapi tanya dulu arah kiblat kemana. Bikin mihrab jangan salah. Karena kalau bikin mihrab salah, semuanya salah semua. Ngikutin mihrabnya. Ya enggak? Orang itu ngikutin mihrabnya. Ya, paham? Kereta ngikutin palanya sono, ngikutin muter sini. Sama mihrab begitu. Semuanya akan baris begitu. Karena tidak ada pengetahuan tentang agama. Yang penting bagus. Ya, tapi harus dibenerin. Belajar. Ya, jangan takut untuk mengatakan salah. Ya, begitu. Jangan takut untuk mengatakan salah. Begitu. Nah, ini sedikit daripada masalah al-qiblah. Bukan al-qiblah, bukan. Qiblah. Fa in yakun aduna fi ghairi qiblatin, apabila musuh kita, musuh nih. Ya, musuh itu yang dimaksud musuh berarti pasukan perang sudah ada. Pasukan perang bukan berarti musuh kita di depan kita itu musuh-musuh kita semuanya itu. Orang-orang negara-negara kafir, bukan begitu. Ya, negara-negara kafir pun bukan berarti mereka menjadi harbi. Orang yang tinggal di negara kafir, belum tentu mereka itu musuh kita. Yang menjadi musuh kita adalah yang memerangi, yang ngajak perang. Yang mereka di rumah diem aja, bukan musuh. Yang menjadikan yang musuh itu dalam peperangan. Ya, yang nggak ikut perang jangan diapa-apain. Begitu. Ini enggak. Semuanya. Makanya sekarang ini peperangan yang tanpa ada norma. Peperangan yang tidak sesuai dengan sunnah syariat. Bagaimana? Semuanya dibom misalnya. Ada zalim. Zalim. Sezalim-zalimnya. Meskipun dengan orang kafir sendiri. Ada zalim. Karena tidak semua orang kafir itu memusuhi orang Islam. Yang perlu kita perangi, yang boleh kita bunuh, ada yang memerangi kita. Yang tidak memerangi kita, nggak boleh kita bunuh. Haram. Dosa. Kok dosa membunuh orang kafir? Iya. Karena dia bukan musuh kita. Bukan musuh kita. Orang yang menjadi musuh kita, orang yang memerangi kita, itu musuh kita. Orang ngebom, semuanya mati. Anak kecil, perempuan, orang sepuh. Semuanya mati semuanya. Zalim dia. Zalim. Tahu zalim? Zalim. Ada tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perang. Ayo perang. Perang itu namanya gentle namanya. Lu ada berapa pasukan? Kita ada berapa pasukan? Nah, kita perang. Ya. Yang lain nggak ikut perang, aman. Ngapain orang-orang nggak ikut perang matiin juga? Dibunuh-bunuhin. Ada zalim. Tidak sesuai syariat seperti itu. Dan sekarang ya, masalah pengeboman dan sebagainya adalah zalim semua. Hatta ke negara kafir. Zalim. Ya. Kenapa zalim? Ya, karena orang yang ngerti nggak ngapa-ngapain dibunuh juga. Zalim namanya. Mau perang. Ya, perang itu, ayo, ente punya pasukan berapa, kita siapin pasukan. Ya. Udah sampai mati semuanya udah. Tinggal ente mana doang perang lagi. Begitu namanya perang namanya. Nggak boleh orang anak kecil dibunuh, perempuan dibunuh, orang yang tidak ngapa-ngapain dibunuh. Itu zalim. Zalim namanya. Begitu. Jadi zalim bukan hanya sekedar kepada orang muslim, hatta orang kafir pun ada kezaliman. Ya, begitu. Yang perlu kita perangi adalah orang yang memang memusuhi Islam. Ya, begitu. Itu baru diperangi.
yang tidak memerangi Islam, mereka adalah orang yang aman. Ya, aman daripada gangguan kita. Nggak boleh diperangi. Fa in yakun aduuna, apabila musuh kita ada di depan fi ghairi kiblatin, bukan di arah kiblat. Maksudnya di utara, di selatan atau di timur. Ya. Ini kan kita berbicara masalah peperangan itu biasanya diadakan di lapangan luas. Ya, peperangan itu di lapangan luas. Kebanyakan begitu. Ya, kecuali kalau ada penyerbuan. Penyerbuan itu pun ada syarat-syaratnya. Kita serbu negara kafir itu. Ya, karena dia punya benteng. Ya, benteng masalah ada benteng Khaybar dan sebagainya. Ya, diserbu. Dikepung, diserbu. Namun dalam peperangan itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Nggak boleh anak kecil dibunuh, nggak boleh perempuan dibunuh, ya, nggak boleh menghancurkan. Ya, yang menjadi musuh itu orangnya. Itu yang membawa kekufuran dia, bukan yang lainnya, yang bawa permusuhan. Nah, kalau seandainya musuh kita tidak di arah kiblat, maka bagaimana caranya? Fasun tahrusu firqatun wa shalla man yaum bil firqatil raqatal ula wa tutim wa harasat thumma yusalli rak'ah bil firqatil ukhra walau fil jum'ah thumma atammat wa bihim yusallimu. Ya. Jadi begini. Kalau musuh di arah kiblat nih. Ya. Salamnya berbeda. Takbirnya berbeda. Tapi salamnya bareng. Kenapa di sini dicontohkan dengan 2 rakaat saja? Karena biasanya peperangan itu dimakan perjalanan jauh, sehingga diperbolehkan untuk mengqashar salat. Zuhur, asar menjadi 2 rakaat. Kalau seandainya mau bikin 2 rakaat tidak menjadi masalah. Ini dicontohkan 1 rakaat karena kebanyakan salat itu dalam peperangan salat qashar, 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, sehingga bikin 1 rakaat. Kalau seandainya ingin menyempurnakan sholat tersebut bisa 2 rakaat. Bagaimana caranya? Tahrusu firqatun. Ya, tahrusu. Maka dibikinkan 2 kelompok. Karena musuhnya bukan di arah kiblat, maka dibikinkan 2 kelompok. 2 kelompok. 1 kelompok untuk hirasah, menjaga, berarti belum sholat. Yang 1 kelompok lagi ibtida'us sholah, memulai sholat bersama imam, ma'al imam. Sholat, paham nih? Karena musuh ini arah kiblat, arah kiblat. Kiblat. Ini musuh di sini atau di sini atau di sini. Kita sholat. Ya, musuhnya di mana? Ini musuh. Bukan di arah kiblat. Bagaimana sholatnya? Maka imam sholat menjadikan 2 kelompok. Ya. 2 kelompok. Taqifu firqatun fi wajhil adwi wa tahrus. Yang kelompok yang 1 dia menjaga, bikin barisan ya untuk menjadi hirasah, menjadi benteng bagi orang-orang yang sholat. Sekira musuh-musuh di sini tidak berani untuk mendekat menyerang mereka. Wa yanhazu bir firqatil ukhra bihaitsu la tablughum sihamul adu fa yusalli bihim rakatal ula.
fa idza qama li tsaniyati faraqathu bi niyatil mufaraqah wa tammat li nafsiha wa dhahabat ila wajhil adwi li tahrus walau faraqathu 'inda rafi rasihi min as-sajdatil tsaniyah jaza wa ja'at firqatul ukhra allati kanat fi wajhil adu faqtadu bihi fi tsaniyah wa utilul qiyam. Ya. Jadi kelompok yang pertama salat bersama imam. Salat bersama imam. 1 rakaat atau 2 rakaat. Karena 1 rakaat itu kalau memang salatnya 2 rakaat atau 2 rakaat kalau memang salatnya 4 rakaat atau 3 rakaat. Gitu. Salat bersama imam. Bersama imam. Kalau kita bikin 1 rakaat, berarti 2 rakaat kita sholat. Rakaat pertama bersama kelompok. Kemudian setelah itu mendapatkan 1 rakaat. Mendapatkan 1 rakaat, ditakbir, Fatihah, ruku', sujud, berdiri. Maka dia ini menyempurnakan sholat sendiri. Mufaraqah, niat mufaraqah. Niat mufaraqah. Ya. Dia niat mufaraqah. Setelah niat mufaraqah, kemudian salam. Sampai salam, kemudian mereka menjadi orang-orang yang di sini. Ketika di sini, maka kelompok yang kedua tadi ikut sholat. Berarti ikut di rakaat yang kedua. Ketika di rakaat yang kedua, kemudian di imam tasyahudul akhir menunggu daripada mereka. Jadi mereka sholat sendiri, ya, dengan rakaat yang kedua tadi, kan tadi ketinggal 1 rakaat. Rakaat sholat, kemudian tasyahudul akhir. Ketika tasyahudul akhir, maka imam bersiap untuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kelompok yang pertama mendapatkan takbiratul ihram ma'al imam. Kelompok yang kedua mendapatkan salam ma'al imam. Ya, yang pertama mendapatkan fadilah keutamaan takbiratul ihram ma'al imam. Adapun kelompok yang kedua mendapatkan salam bersama imam. Gitu. Paham? Paham kan? Jadi wabihim yusallimu, wabihim itu bersama dengan firqatil ukhra. Jadi wabihim bir firqatil ukhra yusallim. Paham enggak? Jadi imam di rakaat pertama bersama kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang pertama tadi menjalankan mufaraqah, kemudian dia salam. Setelah itu baru ada kelompok yang kedua ngikut bersama imam di rakaat yang kedua. Berarti imam 1 rakaat langsung tasyahudul akhir. Ya, makmum yang kelompok yang mendapatkan 1 rakaat tadi dia berdiri lagi menyempurnakan sholat. Kemudian salam bersama imam. Oke, wabihim yusallimu. Ya, imam salam bersama kelompok yang kedua. Ya, jadi keutamaannya kelompok yang pertama mendapatkan takbiratul ula ma'al imam, kelompok yang kedua salam ma'al imam. Ya, intinya ya memudahkan seseorang untuk menjalankan sholat berjamaah ini bersama Rasulullah. Karena memang mereka para sahabat tidak mau ketinggalan sholat bersama Rasulullah. Tidak mau ketinggalan sholat bersama. Kalau seandainya yang pertama sholat bersama Rasul, yang kedua tidak bersama Rasulullah, rugi mereka. Nggak suka itu, nggak mau, ada kecemburuan. Itu sholat sama Rasulullah, kemudian saya tidak sholat sama Rasulullah. Nggak, dibikin bagaimana semuanya kelompok itu sholat bersama Rasulullah. Yang satu mendapatkan takbiratul ma'al imam bersama Rasulullah, yang kedua mendapatkan salam bersama Rasulullah. Begitu. Paham? Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita lanjutkan sholat al-khauf. Wallahu a'lamu bishawab.